PDF-nya tadi udah ada di Abed ya. Nanti kalau mau teman-teman silahkan di-share. Ya, siap. Thank you, Kak. Ah, ya, teman-teman, nanti saya sih lebih menantikan sesi diskusi sebenarnya ya. Cuman apa yang saya paparkan biar jadi pancingan dan kita rileks aja ngobrol. Saya nggak akan khotbah gitu ya, karena ini bukan kebaktian, tapi kita sharing knowledge aja. Jadi kalau tadi sudah diperkenalkan, background saya memang psikolog, jadi of course saya akan banyak bicara kombinasi ya antara ilmu psikologi dan juga dengan kebenaran yang saya yakini dan pelajari selama ini. Nah, kata insecure tuh lately famous banget. Sebetulnya kalau menurutku zaman-zaman sekarang ini dampak sosial media tuh kayak bikin sesuatu jadi seperti apa itu? Snowball ya. Snowball kayak awalnya kecil tapi karena digemakan oleh si media jadi gede. Kayak yang hari ini saya berusaha mencari tahu ada apa sih dengan artis Korea yang banyak membuat katanya ibu-ibu teman-temanku patah hati karena tapi tidak sebaik tokoh-tokoh itu. Saya nggak ngerti itu apa sih gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, saya yang nggak tahu terus jadi kepo juga kan, kayak jadi apa sih gitu. So lately insecurity itu banyak diomongin, sebenarnya ini bukan barang baru. Nah, nanti I will show you bahwa ini bukan sesuatu yang baru lah kalau dari dalam kalangan psikologi ya. So kalau ditanya apa itu insecurity, definisinya seperti yang saya tuliskan. Jadi simpelnya adalah feeling not good enough, gitu ya. Not good enough ya tinggal diletakkan saja, mulai dari hal fisik, intelektual, kompetensi, prestasi, apa aja gitu. Terus satu, feel not good enough. Nah, ini kan kelihatannya kalau di zaman sekarang tuh kayak sesuatu yang common ya. Ya wajar lah kalau saya feel not good enough gitu kan ya. Padahal nanti kita lihat gitu. Apalagi di dalam kacamata kebenaran, angle-nya tuh bukan berasal dari feeling not good enough sebenarnya. Ya, nanti kita lihat. Lalu ketidakpastian situasi. Nah, ketidakpastian ini memperburuk lah ya ceritanya ya teman-teman. Udahlah kita nih manusia selalu punya intuisi untuk membandingkan diri dengan orang lain. Itu manusiawi loh. Jadi as a human being, kita itu automatically akan comparing. Karena actually dengan kita comparing, kita berpikir analisis kan. Coba teman-teman pernah mikir nggak? Basicnya orang bisa menganalisa itu dari apa? Comparing dulu. Makanya kalau pernah ingat anak kecil itu waktu TK, belajar membedakan loh. Misalnya ini segitiga, ini lingkaran. So, basic skill thinking itu comparing. Makanya kalau ditanya, Kak, kenapa sekarang semakin sulit ya kita untuk menghadapi social comparison dengan adanya media sosial? Ya karena internet membuat kita bisa punya ribuan komparasi dibanding zaman sebelum ada internet. Dan itu membuat orang menjadi lebih punya alasan untuk insecure. Situasi tidak pasti itu juga memperburuk sehingga timbul yang namanya anxiety. Nah, kalau anxiety itu barang lama, teman-teman. Dalam psikologi kalau pernah dengar gangguan kecemasan gitu ya, itu udah lama. Nah, mungkin ada beberapa yang nanya gini, Kak, berarti kalau kita cemas itu gangguan? Belum tentu. Nah, di psikologi itu begini, teman-teman. Apa yang kemudian menjadi gangguan sebetulnya adalah sesuatu yang manusiawi tetapi dosisnya berlebihan. Contoh, cemas itu manusiawi nggak? Belum manusiawi. Kalau kita nggak punya kecemasan nih, besok kita nggak kerja gitu tanpa kecemasan bahwa saya mesti cari uang dan sebagainya. Bahaya kalau orang nggak punya kecemasan. Karena kecemasan dalam proporsi yang cukup menjadi motivasi. Tapi kecemasan terlalu banyak, nah itu gangguan. Gitu ya. Sedih, manusiawi. Sedih terlalu banyak, depresi. Sebenarnya psikologi, makanya teman-teman ya, hari-hari ini kan dalam kalangan kesehatan mental tuh banyak diedukasi
Jangan punya stigma sama orang yang sedang struggling mental health issues. Karena semua kita punya chance kok. Sama halnya semua kita punya peluang untuk demam kena virus gitu ya. Maka semua kita punya peluang untuk mengalami fase gangguan mental ringan atau berat, itu lain cerita gitu lah, teman-teman. Nah, nanti gangguannya model apa? Banyak faktor. Ada faktor model kepribadian juga. Biasanya kalau model karakter bawaannya itu kompetitif orangnya gitu ya. Kalau kompetitif orangnya orang yang dominan, kompetitif, nah, arah-arah keplesetnya ke anxiety. Karena kan dia aware ya penilaian orang seperti apa. Kalau misalnya karakter kepribadiannya itu lebih yang easy going, ada ya orang yang kalau pernah dengar istilah kolerik, flekmatik, melankolik gitu ya. Kalau yang tadi dominan tuh yang kolerik, yang sanguin gitu. Tapi kalau orang flekmatik santai kan, orang flekmatik itu santai. Orang mau apa juga terserah, I don't really care gitu ya. Gangguannya kalau terpleset dalam gangguan mental kemana? Depresi. Nggak mau bangun berhari-hari, udah nggak usah diperjuangkan lagi, gitu lah teman-teman. Jadi kembali ke sini, insecurity, timbul kecemasan dan self-doubt, keraguan, sehingga dampaknya adalah lack of well-being dan mental health. Gitu ya. So, next-nya, apa sih yang menyebabkan insecurity? Ini sambil dibaca aja ya, saya nggak jelasin satu-satu. Penyebabnya tiap orang bisa beda-beda dan bisa berkombinasi. Tadi sudah saya sempat singgung. Ada orang yang wataknya itu pencemas, neurotik gitu ya. Jadi watak bawaannya itu memang khawatiran gitu. Ada. Memang ada. Jadi sudah temperamen bawaannya begitu. Ya. Lalu pola asuh orang tua overcritical, jadi kayak harus perfect, akan disayangi kalau kamu itu perfect gitu. Atau sebaliknya overprotective. Anaknya dilindungi, dijagai, semuanya disediakan. Anaknya tidak pernah diberi ruang untuk berusaha dengan usahanya sendiri. Sehingga dampaknya apa? Karakternya ketika dewasa jadi ragu, apa-apa ragu karena gini teman-teman. Keyakinan akan kemampuan diri itu nggak bisa cuman diberikan. You have to earn it through experience. Kamu bisa confidence itu after you experience journey of earning those achievement. Kalau cuman dikasih gitu ya, it doesn't work. Gitu. Nggak ada cara cepat tuh nggak ada. You have to experience perjuangannya, gitu ya, experience failure-nya, gitu. Nah itu jadi ekstrim lah, overcritical atau overprotective. Lalu mungkin pernah dibully, nah, ini juga happen ya nowadays itu. Lalu orang dengan isu body image. I used to be 3 years ago saya itu obese, gitu. I used to have issues dalam body image. And then orang dengan learning difficulties, learning disabilities, itu misalnya teman-teman disleksia, diskalkulia yang tidak dibantu. Atau dia ada dalam spektrum autism misalnya, ada dalam spektrum ADHD gitu ya, special children. Faktor lain, guilty. Karena ada rahasia yang dipendam. Ada sesuatu yang mungkin memalukan, mungkin salah, yang dia sendiri belum berdamai. Apalagi yang bisa bikin insecure? Kegagalan. Kegagalan yang belum diolah dan dipahami pembelajarannya. Ya, mulai dari study, bisnis. Makanya dalam hidup ya teman-teman, belakangan tuh saya juga nerima klien, biasanya kalau anak-anak achiever, nggak pernah gagal, itu juga bahaya loh. Sekali gagal nggak bisa terima. Gitu. Langsung ambruk, langsung pengen bunuh diri gitu.
Padahal life salah satu menu dalam hidup adalah kegagalan. And then how you learn from it. Gitu. Trauma psikologis ini cukup ekstrim ya, kalau pernah di-abuse, pernah PTSD, post traumatic syndrome disorder. Apalagi insecure, penuaan, aging, fisik yang melemah, penampilan yang berubah, kesehatan menurun, kemandirian berkurang, gitu ya. So, range-nya banyak. Nah, gejala-gejala insecure, nah coba sulit untuk menerima atau memberi apresiasi. Karena gini teman-teman, orang kalau secure dengan dirinya ya, memuji orang lain itu ya tulus-tulus saja, dan menerima pujian juga ya nggak apa-apa, karena kamu tahu pujiannya memang appropriate ya, gitu. Pujiannya appropriate. Misalnya aku bilang, oh Abed kemarin waktu handling technical workon smooth deh, gitu misalnya ya. I feel very well informed sebagai salah satu narasumber. How do you feel, Bet? Kalau aku appreciate kayak gitu. Tersipu malu, Kak. Nah, itu masih wajar. Tapi ada yang gini, enggak lah, saya mah nggak bisa, saya gini. Why? Why should you deflect ya? Kayak, loh kalau memang itu sesuatu yang you earn, ya you accept lah. Just say thank you gitu. Dan it's good. Confirmation, affirmation is good. Appreciation is good for our soul. Asal bukan, saya juga nggak setuju kalau yang terlalu gini, I bet you are awesome. Apanya? Apanya yang awesome gitu. You are great. If you want to give feedback, kasih feedback yang deskriptif. Apa dari dia yang you appreciate gitu. Bukan hanya sebenarnya kalau menurut saya orang-orang kayak gitu tuh males aja untuk mendetailkan. Sebenarnya yang you appreciate either males mendetailkan atau sebenarnya itu cuma lip service. Pilihannya ya dua itu. Atau memuji supaya orang balas muji. Nah, itu orang insecure. Banyak itu komunikasi-komunikasi di sosmed kayak gitu ya. Kalau komen-komenan tuh ya. Perhatiin nggak? Pernah analisis nggak? Iya, Beb, kamu juga cantik deh, gitu ya. Wah, itu udah banyak kemunafikannya gitu. Kalau if you want to be honest tuh kadang orang sekarang munafik ya. Kayak giving appreciation. Minta maaf berlebihan gitu, kayak jadi selalu merasa bersalah, tidak nyaman dengan kontak mata. Because mata adalah jendela jiwa. Nah, ini tadi teman-teman yang di awal tadi kita sempat pemanasan. Kalau kita terlalu lama tidak bertatap muka secara dunia nyata, ini yang saya worry. Karena nanti lama-lama, apalagi kalau Anda sudah punya kecenderungan kepribadian agak introvert ya, nyaman gitu, nggak kelihatan diri Anda tuh nyaman kan. Nah begitu nanti the world apalagi kalau teman-teman masih dalam usia produktif, Anda kan harus tampil di depan orang toh. Maksudnya bukan kayak perform di panggung ya, tapi kayak di dalam dunia profesional pun kan Anda mesti punya people skills. Ketemu orang dari berbagai budaya. Nah kalau kamu terus nggak nyaman dengan eye contact gimana gitu. Kalau kamu mau nanti akan presenting your idea atau misalnya kamu negotiating with people gitu, you have to be able making eye contact supaya membuat mereka bisa believe in you. You can persuade people if you can make eye contact. Gitu loh, teman-teman. Nah, keberanian untuk bisa eye contact itu kamu mesti ada rasa percaya diri, secure bahwa you are okay. You are okay with who you are now. Minder, malu, tidak nyaman terbuka tentang hal personal, sulit mengambil keputusan, itu beberapa gejala, performa kerja rendah, banyak bikin excuse untuk menghindar. Ada lagi yang nggak mampu berkata tidak. Terus kalau mau dibantu juga nggak mau. Nah ini juga repot ya. Mencari spotlight atau mengisolasi diri. Ini ekstrim. Mencari spotlight itu ya caper gitu loh. Tahu ya teman-teman ya. Tadi saya kasih contoh memuji supaya dipuji, yang model-model gitulah. Semoga gejala-gejala ini tidak ada di dalam diri kita. Kalau ada ya nggak apa-apa. Berarti bisa berubah ya. Nah ini gemar menceritakan kelemahan orang. Karena pada saat kita menceritakan kelemahan orang, secara psikis kita merasa kita lebih baik. Gitu.
Anehnya kalau di Indonesia menggosip itu jadi reality show. Sebenarnya edukasi yang nggak bagus sih itu. Ya kan? Kayak bangsa kita tuh diajari kalau mulai bicara basa-basi sama orang tuh ngomongin orang tuh loh. Mbok ya ngomongin yang lain, ngomongin cuaca, ngomongin apalah gitu. Jangan talking about other people behind. Menyombongkan prestasi gitu ya, penampilan, gaya hidup, karir, keluarga, relasi. Perhatiin deh, ada beberapa perilaku orang-orang zaman sekarang di sosial media. Ini spoiler dikit tuh gini. Saya udah beberapa kali ya, belum riset sih, tapi kayak pengamatan personal. Kalau seseorang itu overshow kemesraan dengan pasangan, harmoni keluarga, nanti behind-nya tuh ada something yang dia merasa perlu dikompensasi. Jadi ketika dia posting di sosial media misalnya family goals, apa lagi tuh? Relationship goals, terus cerita ya my husband, my wife, mau pokoknya diceritain lah hal-hal yang personal gitu ya. Mekanisme psikisnya tuh gini, dia posting itu sebenarnya untuk mengafirmasi dirinya bahwa relationship-nya oke. Sementara kalau orang yang relationship-nya di dunia nyata oke, dia nggak perlu afirmasi dari sosial media gitu. Nah, lingkaran setannya adalah, ini saya pernah coba di akun saya. Iseng nih saya analisis. Saya jarang posting foto dengan suami, itu jarang. Karena memang kita nggak mau terlalu diekspos dalam hal couple-nya. Tapi begitu saya atau suami gitu ya pasang foto bareng gitu, itu yang nge-like banyak. Nah, analisisnya itu gini loh. Orang tuh kayak punya fantasi tentang relationship, tentang ideal family gitu. Nah, ketika itu ditayangkan, itu memancing reaksi. Tapi di saat yang sama, bagi si yang pemilik akun ini juga bisa nggak sehat. Dia mencari afirmasi terus gitu. Lah, daripada menghabiskan energi mengurusi afirmasi di sosial media, kan lebih baik energinya dipakai untuk memelihara relasi di dunia nyata sebenarnya. Karena kalau kita mau honest ya teman-teman, posting sesuatu itu kan takes time loh. Kamu pilih foto, bikin caption itu hampir berapa? Berapa? Kalau misalnya berapa bet? Kalau bikin caption yang bagus apa segala itu bisa satu postingan aja bisa mikir berapa menit itu. Wah, bisa lama banget kayaknya deh, Kak. Apalagi Makanya kalau pingin apa ya kalau misalkan ngejar like gitu ya kan kita benar-benar kayak mikir banget gitu ya. mendingan waktu yang sama itu benar-benar digunakan untuk berelasi dengan whoever they are gitu kan, daripada you post sampai ya sekali-sekali oke. Ini cuma analisis sebenarnya teman-teman, be smart gitu. Sometimes saya berapa kali tuh soalnya pas nanti ketemu klien tuh diri citranya di sosial media dan citranya begitu dia udah cerita masalahnya tuh jomplang kalau orang Jawa bilang ya, jauh bener gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, sosial media haknya orang lah ya mau posting apa. Cuman pembelajarannya dari saya gini, ini saya juga terapkan ke diri sendiri. Kita pada saat posting di sosial media, kita pasti pencitraan. Udahlah, nggak usah munafik. Karena kenapa nggak? Kamu pasti pilih foto yang baik, kamu pasti pilih video yang baik gitu ya. So you are trying to build image. Catatannya begini, jangan terlalu jauh sama aslinya. Itu loh. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, lama-lama bisa gila kita. Gitu loh. Karena harus maintain this ideal image. Lalu kamu jadi nggak bisa jadi jujur dengan dirimu sendiri. Karena kan kamu lihat, oh ternyata yang disukai oleh teman-temanku tuh yang ini. Gitu. And then kamu nggak bisa punya ruang untuk menjadi dirimu sendiri. So, if you talking about insecurity, salah satu harus diakui, internet dan sosial media itu kalau digunakan tidak bijak bisa menimbulkan faktor insecure ya. Tampil rendah hati berulang kali. Jadi ada ya orang try to humbling himself tapi sebenarnya dari ketinggian, atau perfeksionis. Jadi range-nya banyak sih ya orang-orang insecure ini. Nah, tipe-tipenya body image, relationship, social, job, career, financial, sebut saja lah ya, banyak. Masing-masing orang bisa feel insecure. Kalau udah begini ya sebenarnya some of you maybe like, berarti saya juga ada insecurity ya. Kayak I mentioned 3 years ago I have body image insecurity.
sebenarnya slightly kita itu juga mungkin punya insecurity as a human lah, gitu. Karena ada sesuatu yang kita ingin kejar, ingin capai. Tapi kapan itu menjadi gangguan mental? Ketika terlalu banyak. Kalau insecure masih membuatmu termotivasi untuk melakukan sesuatu, it's still okay. Tapi kalau insecure membuatmu jadi nggak percaya diri dan ngapa-ngapain, nah itu yang nggak oke gitu ya. Makanya tadi saya bilang anxiety, insecure in terms of you want something better, it's fine, it's human. Nah, bagaimana mengatasi insecurity? Satu, coba. Ini sekarang banyak orang bilang mindfulness, aware. Tanya ke dirimu sendiri. Mindset saya tentang tubuh apa? Tentang relationship apa? Tentang karir, tentang uang. Yang membuat saya merasa tidak aman. Karena gini teman-teman, kalau mindset kita tentang sesuatu itu membuat kita merasa tidak aman, berarti mindset itu sebenarnya nggak bikin kita well-being, kan? Nggak bikin kita sehat mental. Misalnya, yang baru belum lama booming ya, umur 25 mesti punya tabungan 100 juta. If you take that mindset mentah-mentah, naif, ya itu bisa bikin kamu jadi insecure gitu. Tanpa orang melihat ya, tanpa orang melihat. Starting point tiap orang kan beda-beda. Ya kalau kamu tuh lahir di keluarga yang misalnya middle up, yang boleh dibilang money itu bukan issues, yang kalau kamu selesai kuliah, orang tua sudah siapin modal gitu. Fine. Nah kalau kamunya itu katakanlah orang tuamu investasi terbesar ke kamu bisa mengkuliahkan sampai situ kamu harus berjuang membangun hidupmu sendiri. Ya don't compare. Gitu. Don't compare. Jangan compare-nya apple to apple gitu. Tabungan dia berapa? Soalnya saya dengar kadang kan saya sama suami suka kalau teman-teman di gym kan masih muda-muda ya, teman-teman di tempat camp kita olahraga tuh kayak 25, dan di situ kita suka ngopi ngobrol. Beberapa yang kemudian terpeleset main apa tuh Bitcoin ya, kripto itu. Iya, iya Kak. Salah satunya karena terdorong oleh ingin cepat kaya. Ya kalau main itu pakai modal uang dingin nggak apa-apa. Nah beberapa itu ada yang berani minjem, soalnya uangnya pinjaman. Nah itu kan repot. Istilahnya kamu gambling dengan uang pinjaman terus terjebak ketika Bitcoin-nya turun. Nah stres lah gitu. Jadi mindset ya teman-teman, mindset ya tentang relationship misalnya. Aku udah umur segini belum punya pacar gitu. Nah sekarang coba bertanya ke dirimu sendiri, pacaran itu apa? Menikah itu apa? Apakah saya tidak utuh kalau saya single? Sebetulnya itu dulu gitu, itu dulu yang perlu dipertanyakan. Nah, ketika kita belajar kebenaran firman, menurut pemahaman saya ya teman-teman, yang diubah duluan tuh mindset ini. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Mindset tentang tubuh kita adalah bait Allah. Kita wajib untuk memelihara kesehatannya, bertanggung jawab. Lalu relationship, tentang karir, semua kita lakukan untuk Tuhan. Itu sebenarnya apa? Mindset kan? Mindset kita nih yang dilurus-luruskan dulu, disetrika dulu gitu ya, biar licin, biar lurus, biar nggak salah. Gitu. Apa keyakinanku yang salah? Pilih acuan yang benar. Nah, kalau saya memahami selama belajar firman, yang dibongkar itu pola pikir. Firman salah satunya membongkar pola pikir. Ya. Lalu kedua, setelah tahu mindset-nya yang tidak pas, nah sekarang ayo lakukan, ini mengarah kepada usaha. Apa yang bisa diubah? Apa yang tidak bisa diubah? Bikin rencana aksi yang jelas. Jangan, ini biasanya kalau orang-orang insecure ya, cuman tenggelam di dalam, aku nggak suka kondisiku saat ini, tapi tidak ada action untuk melakukan. Jadi istilahnya berputar-putar di dalam ide pikiran gitu, tapi tidak ada action. Itu masalahnya teman-teman.
Nah, dipisahkan ya, hal-hal yang bisa diubah apa? Misalnya kalau ada di antara kita yang merasa punya isu soal finansial misalnya. Saya tuh kepengen sebetulnya lebih bisa investasi, belajar investasi. Ya sudah, kasih waktu dirimu dalam 1 tahun ini saya akan belajar investasi yang benar. Saya belajar kelola uang, prosentase untuk apa, bagaimana gitu kan ya. Ada yang namanya financial literacy, kecerdasan finansial gitu. Ada rencana, ada aksi. Nah, seringkali yang orang nggak sabar itu pas melakukan aksi menanti progres. Biasanya tuh hangat-hangat tai ayam itu loh. Tahu nggak? Jadi kayak, oh, itu tahu finansial. Yang paling gampang tuh contoh soal mau hidup sehat deh. Gitu. Iya ya saya mau olahraga seminggu doang gitu ya. 2 minggu doang gitu. Lihat deh. Seringkali yang membuat kita gagal tuh bukan rencana, tapi waktu aksi kita berhenti di tengah jalan. Padahal kalau diteruskan sedikit lagi, maka itu bisa menjadi habit baru. Nah, teman-teman perlu tahu ya, kita manusia itu makhluk kebiasaan. Untuk mengubah satu kebiasaan, kamu butuh waktu sekitar ya, average-nya. Kalau kamu melakukan itu setiap hari, kamu butuh 66 hari. So it's almost like 3 months. Tapi every day. Nah, kalau ngelakuinnya nggak tiap hari, ya berarti lebih panjang lagi. Karena di otak kita terjadi asosiasi antar sinaps. Nah, kebiasaan yang selama ini sudah ada itu kan ibarat asosiasinya sudah kuat gitu ya, kaitannya sudah kuat. Nah, untuk merekonstruksi asosiasi, you need to do something consistently sampai itu becoming new habit. Sebut aja semua hal ya. Jadi soal diri, finance, kebiasaan kerja semua sebenarnya. Itu yang kita perlu tahu ya. Jadi jangan berputar-putar hanya pada pikiran saja. Do something about it and be patient. Tunggu. Be patient. Lakukan dengan tekun, be patient. It takes time. Give yourself time untuk making new habit yang mengubah apa yang dapat diubah. Nah, yang tidak bisa diubah gimana? Ya berdamailah dengan itu. Apa yang tidak bisa diubah? Kamu lahir di keluarga apa? Sukumu nggak bisa diubah. Kita jadi orang di warga negara Indonesia nggak bisa diubah. Itu nggak bisa diubah. Itu hal-hal yang memang kita mau nggak mau ya harus belajar menerima dan melihat rencana Tuhan di balik itu. Setelah bisa melakukan action plan, ketiga, you need social support. Cari orang-orang yang bisa menemanimu dalam perjalanan. Ini nggak perlu banyak loh. Nggak perlu banyak sebenarnya. Tapi juga jangan sangat eksklusif menggantungkan pada satu orang. Nah, saya kira tujuan dari home seperti yang sekarang ini kan sebetulnya nggak hanya tempat teman-teman belajar firman ya, tetapi kan kita ingin supaya bisa lebih siapa tahu di sini ada yang kemudian bisa lebih bersahabat, bisa lebih supporting, punya struggle yang sama nih misalnya gitu ya, struggle tentang relationship, tentang career, struggle tentang body image, terus supporting each other, temenin gue ya gitu. Because you need someone else, teman-teman. Mekanismenya gini, kadang-kadang kita butuh accountable person ya. Jadi orang yang tahu, ini salah satu contoh. Waktu 3 tahun lalu waktu saya mau losing my weight, jadi saya dulu tuh 76, tinggi saya padahal minimum aja 157, saya nggak tinggi. So I was obese. And then saya bilang sama my husband, I need to change karena kolesterolku udah nggak bagus, dokter udah warning harus tuh oke. Lalu saya bilang, my husband, orang di rumah, my moms, saya mau makan bersih ya, 6 bulan makan bersih, step pertama selesai, lalu support, saya rutin berolahraga yang tadinya tidak, dan 3 tahun, I'm still doing it. Dalam seminggu cuma off 1 hari, jadi 6 days saya pasti olahraga. Itu udah jadi habit. Dan I have friends, yang support. Gitu. Jadi
itu sebenarnya mekanisme apa ya teman-teman, mekanisme manusiawi. Nah makanya kembali ya di zaman work from home, learn from home nih, salah satu yang menjadi kekhawatiran saya adalah kita sebenarnya terjebak dalam loneliness because we think we don't need someone else. Nanti saya akan ending sharing ini dengan satu video hasil riset longitudinal study-nya Harvard. I think that's very good. I want to share it with you. Dan yang terakhir adalah spiritual connection. So, teman-teman, mengenal Tuhan sebagai kekuatan yang lebih besar dari kita, sebetulnya adalah salah satu cara paling ampuh untuk dealing dengan our insecurity. Gitu ya. How? Saya tunjukkan. Coba deh, teman-teman lihat ya. Pernah nggak analisis di Alkitab? Ini saya bagi menjadi cewek-cewek terus cowok-cowok. Tokoh cewek ya. Ruth, Esther, Deborah, Maria. Emang hidup mereka tuh aman, secure? Enggak. Setiap tokoh yang dituliskan di Alkitab, perjalanan hidupnya itu pernah melewati fase insecure. Ruth, suami meninggal, ipar memilih pulang ke Moab. Ruth memilih ikut mertua, setia menemani mertua. Esther, anak yatim piatu. Udah nyaman dia sebetulnya jadi ratu, tapi untuk menyelamatkan bangsanya dia ambil resiko. Deborah mengambil tanggung jawab jadi hakim perempuan, karena pada saat itu hakim laki-laki tidak ada yang mau maju. Maria Ibu Yesus hamil di luar nikah di zaman itu, dirajam batu. Nah, apa yang membuat tokoh-tokoh perempuan ini tetap firm berdiri? Karena keyakinan bahwa kalaupun manusia tidak ada yang menerima saya sudah mengalami pengenalan pribadi dengan Tuhan. Saya tahu, nah apalagi kita ini hidup setelah zaman Tuhan Yesus selesai dengan karya salib ya teman-teman. Lebih susah zamannya Ruth, Esther, dan Deborah loh. Karena waktu itu karya salib belum terjadi. Kita ini sudah ada di fase setelah Yesus itu terbukti menang, mati, dan bangkit. Gitu. Coba sekarang direnungkan deh. Masih insecure. If you really know God personally, maka punya Tuhan itu enough for us. Gitu. Contoh lain di Alkitab, Musa, Gideon, Paulus, Petrus, Zakheus. Coba deh. Nggak ada tokoh Alkitab itu yang kayaknya tuh happy go lucky, itu nggak ada. Ya? Paulus pernah salah keyakinan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Zakheus berdosa, Gideon, kaum terkecil, suku terkecil, sampai Tuhan tuh berkali-kali meyakinkan dia. Musa, anak angkat, nggak percaya diri, punya kesalahan, dia pernah bunuh orang, makanya dia takut. Daud, ini kalau di list nama Alkitab sudah memberitahu kita bahwa perjalanan hidup manusia itu akan melewati fase-fase ketidakpastian, fase-fase insecure. Ya, this is the last slide before the video. Saya kira ini ayat yang Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ini kan orang gila gitu ya, kayak senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesalahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang membuat kita insecure di zaman sekarang karena kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Karena kita berusaha menghadapi kehidupan dengan saya harus ego mampunya itu kencang benar gitu. How if angle-nya dibalik. Kita menerima kasih karunia, kita dimampukan oleh Tuhan, segala hal baik yang terjadi di hidup kita, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Bahkan juga hal-hal yang mungkin terlihat buruk sekarang, gitu ya. Tetapi itu ada di dalam kendali Tuhan. Nah, teman-teman, izinkan saya share satu video, kita nonton sama-sama. Ini akan menjawab
pergumulan-pergumulan orang-orang zaman sekarang yang seringkali tersesat ya dalam mencari kebahagiaan. Nah, oke, ini adalah summary satu studi longitudinal dari Harvard yang menjawab pertanyaan apa sih yang bikin orang happy, gitu ya. Coba kita dengarkan sama-sama. Suaranya udah kedengeran ya, Ben? Oke. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction.
The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, "Why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting." The Harvard men never asked that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when about a decade ago we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, "It's about time." So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer
And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, it's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time. So brief is life for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Okay, so itu proven empirical study. Saya bersyukur tahu lebih awal hasil riset ini. Teman-teman, you are younger than me, so Anda tahu kemana harus investasi ya, for long terms, gitu. Karena by the end sudah tahu toh hasilnya, wealth and fame. Dan sebenarnya itu bukan milenial zaman sekarang sih. Makanya saya percaya Alkitab bilang nggak ada yang baru di dunia ini. Gitu ya. Tahun 1930-an juga sama, di usia-usia kalian kaya, terkenal, terpandang. But by the end bukan itu. Good relationship. Sekarang kita bisa mengerti ya, kenapa kita dalam iman Kristen salib, kalau kita sudah merasa dikasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama. Itu kuncinya, teman-teman. Jadi, kasihnya Tuhan kepada kita yang akan memampukan kita untuk punya good relationship. Begitu, Abed dan teman-teman, mari kita berdiskusi lebih lanjut. Oke, thank you banget Kak Pinkan buat Sama-sama.